Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mawarti dengan NIM 181410 kelas SI 6SP. Baiklah, pada tugas 12 kali ini saya akan menjelaskan model mutu jasa. Terdapat 5 kesenjangan atau 5 gap pada model mutu jasa. Gap pertama adalah persepsi manajemen, yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan expected service dengan persepsi manajemen atau manajemen perception of customer expectation. Contohnya, harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan yang terbaik meskipun harganya mahal. Sebaliknya, manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan harga yang murah meskipun kualitasnya agak rendah. Gap 2 atau persepsi kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen atau manajemen perception of customer expectation dengan spesifikasi kualitas pelayanan service quality specification. Gap 3, penyelenggara pelayanan, yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan atau service quality specification dengan penyampaian pelayanan atau service delivery. Contohnya, spesifikasi pelayanan menyatakan bahwa jam keberangkatan kereta api maksimal terlambat 3 menit, tetapi pada pelaksanaannya terjadi keterlambatan selama 30 menit. Gap 4, komunikasi pasar, yaitu adanya kesenjangan antara komunikasi eksternal pada pelanggan atau external communication to customer dengan proses penyampaian pelayanan service delivery. Contohnya, jadwal perjalanan kereta api yang dijanjikan selalu tepat, nyatanya selalu terlambat. Gap 5 atau kualitas pelayanan, yaitu kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan expectation service dengan pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan preparation service. Contohnya, konsumen berharap dapat menyelesaikan perpanjangan KTP SIM dalam waktu sehari, tapi kenyataannya baru selesai dalam 1 minggu. Berikutnya adalah strategi pemasaran perusahaan jasa. 5 penentu kualitas jasa. Yang pertama adalah reliability. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang telah ditawarkan kepada konsumen. 2. Responsiveness adalah kesigapan atau respon karyawan dalam membantu konsumen memberikan pelayanan yang cepat serta tanggap, yang meliputi kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, kesigapan karyawan dalam melayani konsumen, dan penanganan atas keluhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, assurance. Assurance mencakup kemampuan karyawan atas pengetahuan terdapat produk secara tepat, kesopanan, dan perhatian dalam memberi pelayanan kepada konsumen, kualitas keramahan, tamahan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan atas pemanfaatan jasa yang ditawarkan, serta kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Dimensi menjamin atau kepastian ini merupakan gabungan dari beberapa dimensi. Yang keempat, empathy, yaitu perhatian secara individual yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen, seperti misalnya kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen, dan usaha perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. 5. Tangibles. Tangibles mencakup penampilan fasilitas fisik seperti misalnya gedung atau ruang front office, kebersihan, ketersediaan tempat parkir, kenyamanan dan kerapian ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan para karyawan.
1. Konsep strategi. Suatu perusahaan jasa harus peka dan memahami kebutuhan pelanggan sasaran. Perusahaan harus mengembangkan strategi khusus untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti Hotel Four Seasons. 2. Komitmen manajemen puncak. Perusahaan mempunyai komitmen menyeluruh terhadap kualitas jasa. Manajemen perusahaan setiap bulan tidak hanya memantau kinerja keuangan saja, tetapi juga memantau kinerja jasa. Contohnya seperti McDonald's dan Walmart. 3. Standar tinggi. Penyedia jasa terbaik menempatkan standar kualitas jasa yang tinggi. Contohnya Citibank mempunyai standar untuk menjawab panggilan telepon dalam 10 menit dan surat pelanggan dalam 2 hari. 4. Yaitu teknologi swalayan atau self-service teknologi SST. Interaksi jasa antara manusia digantikan oleh teknologi swalayan. Tidak semua SST meningkatkan kualitas jasa. SST dapat membuat transaksi jasa lebih akurat, nyaman, dan lebih cepat. SST dapat mengurangi biaya. Contohnya seperti IBM menghemat $2 miliar dengan mengalihkan juta layanan panggilan telepon ke layanan online. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi yang telah saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.